Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisda dalam mata kuliah statistik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis. Perlu diketahui bahwa hipotesis ini adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terkait dengan masalah yang akan diteliti ya. Jadi suatu hipotesis itu sifatnya dugaan ya. Ada dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau sering ditulis dengan H0, dan yang kedua adalah hipotesis alternatifnya yang sering ditulis dengan H1. H0 adalah hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis kerja atau berlawanan dengan teori yang akan dibuktikan. Sedangkan H1 adalah teori yang akan dibuktikan, sering disebut dengan hipotesis kerja atau hipotesis penelitian. Ada ciri-ciri khusus terkait dengan H0 dan H1 ya. Biasanya H0 ini akan memuat tanda sama dengan. Jadi bisa sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sedangkan untuk H1 biasanya tidak memuat tanda sama dengan. Jadi H1 ini bisa tidak sama dengan, kemudian lebih kecil atau lebih besar. Baik H0 dan H1 sama-sama mempunyai peluang untuk diterima ataupun ditolak ya. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa hipotesis ini adalah dugaan terkait dengan parameter pada populasi ya, bukan statistik pada sampel. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa penulisan hipotesis ini juga harus tepat. Sebagai contoh misalnya suatu hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa rata-rata setiap rumah yang ada di desa Melikan mempunyai kamar kurang dari 3. Nah, penulisan hipotesis yang benar adalah sebagai berikut ya. Jadi menggunakan lambang mu untuk rata-rata. Jangan sampai ditemukan masih menggunakan X bar untuk rata-ratanya ya. Ingat sekali lagi bahwa hipotesis ini adalah penduga untuk parameter yang ada pada populasi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah seorang peneliti itu salah dalam penarikan kesimpulan? Jawabannya iya, bisa jadi ya. Besar kecilnya resiko kesalahan dalam penarikan kesimpulan biasanya ditunjukkan dalam probabilitas ya. Ada dua jenis tipe kesalahan dalam penarikan kesimpulan, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Kesalahan tipe pertama ini atau biasa disebut dengan alfa terjadi apabila peneliti memutuskan untuk menolak H0 padahal H0 ini benar. Sedangkan kesalahan tipe kedua atau biasa disebut dengan beta adalah kesalahan apabila seorang peneliti memutuskan untuk menerima H0 padahal H0 ini bernilai salah. Nah, dalam penelitian biasanya untuk kesalahan tipe 1 atau alfa ini disebut dengan taraf signifikan ya. Nanti untuk uji hipotesis, peneliti akan menentukan taraf signifikan dalam penelitiannya. Nah, secara ringkas, baik tipe kesalahan 1 atau tipe kesalahan 2 dalam penarikan hipotesis ini dapat Anda lihat seperti gambar di samping ya. Oke, saya akan memberikan contoh ya. Misalnya dari 10.000 mahasiswa sebagai populasi ya, diketahui rata-rata nilai matematikanya adalah 75. Nah, kemudian jika peneliti merumuskan hipotesis 0 bahwa nilai rata-rata matematika mahasiswa adalah 75, maka H0 ini bernilai benar. Nah, kesalahan tipe 1 akan terjadi jika peneliti kemudian menolak H0, padahal H0 tadi bernilai benar. Jadi peneliti ini menyimpulkan bahwa rata-rata nilai matematikanya bukan 75, padahal nyatanya benar nilainya adalah 75. Baik, selanjutnya ada dua jenis uji hipotesis ya. Ada yang kita sebut dengan uji satu pihak dan uji dua pihak. Untuk uji satu pihak pun ada dua, ada uji pihak kanan dan ada uji pihak kiri. Uji pihak kanan berhubungan dengan uji hipotesis langsung positif, sedangkan uji pihak kiri berhubungan dengan uji hipotesis langsung negatif. Nah, saya akan memberikan contoh uji hipotesis pihak kanan ya. Ini adalah hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif antara variabel motivasi dan prestasi. Maka hipotesis yang bisa peneliti buat adalah sebagai berikut, Anda bisa lihat di gambar ya.
H0-nya adalah tidak terdapat hubungan yang positif antara motivasi dan prestasi. Sedangkan H1-nya adalah terdapat hubungan positif antara motivasi dan prestasi. Pada kurva normal, uji pihak kanan ini ditunjukkan seperti gambar di samping ya. Jadi area yang hitam di sebelah kanan ini menunjukkan daerah kritis atau daerah penolakannya. Daerah di mana H0 ditolak ya. Sedangkan area yang putih menunjukkan daerah di mana H0 diterima. Nah, untuk contoh uji hipotesis pihak kiri, dia secara langsung menyebutkan misalnya pengaruh negatif ya. Jadi seperti di samping ini, contoh kasus penelitiannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan negatif antara stres dan kinerja. Jadi untuk hipotesis penelitiannya, H0-nya adalah tidak terdapat hubungan negatif antara stres dan kinerja. Lawannya, H1-nya adalah terdapat hubungan negatif antara stres dan kinerja. Nah, pada kurva normal untuk uji pihak kiri Anda bisa lihat seperti gambar di samping ini ya. Jadi daerah penolakan untuk H0-nya berada di sebelah kiri yang digambarkan dengan arsiran hitam ya. Kemudian untuk daerah di mana H0 diterima ditunjukkan oleh area yang tidak diarsir. Kemudian yang terakhir adalah uji dua arah. Nah, ketika Anda menggunakan uji dua arah ini, Anda tidak menyebutkan secara langsung baik dia hubungannya positif atau negatif ya untuk penelitian asosiatif. Misalnya untuk contoh yang sama, peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara motivasi dan prestasi. Maka untuk H0-nya cukup dituliskan tidak ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Sedangkan H1-nya atau alternatifnya adalah ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Pada kurva normal, untuk pengujian hipotesis dua arah ini ditunjukkan seperti gambar di samping. Ada dua daerah yang diarsir, kanan dan kiri, masing-masing mewakili alfa per 2 dan alfa per 2. Itu merupakan daerah di mana H0 ditolaknya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih langkah-langkah yang harus ditempuh atau dilalui dalam pengujian hipotesis? Sampai akhirnya seorang peneliti itu menyimpulkan untuk menerima H0 atau menolak H0. Ada 6 langkah yang harus ditempuh dalam pengujian hipotesis ya. Yang pertama tentu harus ditentukan dulu hipotesisnya, baik H0 ataupun H1. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikan, yaitu yang kita sebut tadi dengan alfa. Peluang seorang peneliti melakukan kesalahan tipe 1 ya. Selanjutnya menentukan statistik uji, misalnya menggunakan uji F, uji T, dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Kemudian yang keempat adalah menentukan daerah penolakan atau kriteria uji ya. Yang dimaksud pada langkah keempat ini adalah peneliti menentukan syarat kapan H0 ini akan ditolak. Langkah kelima tentu melakukan perhitungan yang dibutuhkan dalam penarikan kesimpulan. Kemudian langkah yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Oke, saya harap video ini dapat lebih mempermudah Anda memahami tentang apa itu pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya Anda bisa diskusikan dengan teman-teman Anda. Masing-masing dari Anda bisa membuat suatu contoh penelitian, judul penelitian, kemudian Anda tentukan masalahnya, dan Anda buat hipotesis, baik hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatifnya atau H1-nya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.